أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Beliau belum menikah, Ibu. Kalau ada yang mau daftar 08 berapa ya? Subhanallah. Beliau ahli IT, tapi juga ahli ilmu syariah, hafiz Quran, dan sekarang ada di Indonesia, alhamdulillah. Dan saya kalau sama saya Miftah nggak minder, karena sepantar. Alhamdulillah. Mumpung nggak ngerti dia, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah mengundang loh ibu dan bapak semua. Allah mengundang ibu dan bapak semua. Saya ngajak patungan usaha, ngasih returnnya kecil banget, double bank doang. Itu juga perkiraan. Kalau iya, kalau enggak ya terima nasib. Ngasih 10 juta gitu Ustaz, approx kira-kira 8%. Bisa up, bisa down, tergantung nanti hasil. Sisanya untuk penghafal Quran. Lalu kemudian 10 tahun diperkirakan ilustrasi 100% dipulangin. Pulanginnya pakai apa? Pakai insurans, pakai syariah insurans. Cukup pulangin, nggak cukup panjangin 15 tahun, 20 tahun. Susah payah, saya mulangin duit ente susah payah. Mengundang yang lain-lain untuk ngopret, kita punya hotel. Pengen saya dilihat sama teman-teman Semarang. Jadi Bu Hari dan kawan-kawan Semarang boleh nanti bikin kunjungan hotel, bukan kunjungan pondok. Kunjungan hotel ke sana bareng berapa bus gitu, nginep sana. Kemudian dari situ main ke pesantren-pesantren di sekitar Banten dan Jakarta. Saya untuk mengupayakan mengembalikan duit saudara, ngamanin duit saudara. Mengundang ahlinya, mengundang tenaganya, mengundang SDM, ribet. Saking aja Allah menyuruh kita berikhtiar, jadi ibadah. Insya Allah 24 jam jadi ibadah kalau nawa itu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyeru kemudian teman-teman, ya dah patungan yuk. Karena
Udah waktunya gitu ya teman-teman punya sendiri. Selama ini kan duit kita ngumpul di bank. Bank lalu minjemin pengusaha. Duit yang dipakai sama pengusaha duit kita. Ya udah langsung aja. 40.000 jemaah umroh tiap bulan kurang lebihnya. Jangan pesawat. Jangan juga hotel. Jangan juga bus. Haltenya kita nggak punya. Padahal 40.000. Saya undanglah Embraer. Saya duduk bareng Bombardier. Saya nyari tahu Boeing. Saya berangkat cari Airbus. Kayak apa sih, seperti apa sih. Ternyata nggak mahal juga. Nggak mahal juga. Untuk urusan yang 133 seat nyampe Jeddah 38 juta dolar. Nah, 38 juta dolar itu jemaah umroh kalau di hold dananya 3-4 tahun. Beli 2 tiap bulan. 10 bulan keberangkatan setiap tahun. 100 pesawat bisa dia punya. Tapi umat ini nggak punya lokomotifnya. Umat ini nggak punya ngegebah-gebahin. Yo beli. Saya atas ini Allah mudah-mudahan dengan track record di sedekah nih. Mudah-mudahan ya Allah udah rada pantas nih. Mudah-mudahan hati-hati saya ngomong kayak begini, hati-hati. Bukan pengen ngomong belagu. Tapi ayo kapan lagi duit ente bergerak buat ente sendiri. Ekonomi yang kemudian diperkenalkan adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi asli orang Indonesia. Ketika kemudian sawah-sawah berubah menjadi industri. Legal dan halal. Kalau Anda punya duit, usir tuh petani. Secara ekonomi, Anda bukan mengusir. Namanya membeli. Tapi karena tidak punya akhlak, akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak mikirin petani itu nanti tinggal di mana. Bergantilah dengan orang-orang lain masuk di situ, walaupun sama-sama bangsa Indonesianya. Tapi kenapa sih nggak mikirin? Jadiin equity kayak, jangan beli semuanya, jadiin equity. 400 kakak, bang, hajar, jadiin hotel, bagi dia, tapi bagi selantai juga. Jadi kan nggak kemana-mana. Apartemennya buat dia juga. Nih tidak. Kita ekonominya ekonomi kapitalis. Kalau udah beli, lu pergi. Kalau gua udah bayar, lu pergi. Kalau gua udah lunasin, lu jangan di sini. Itu kita. Itulah ekonomi kita. Biar nggak usah pak. Dia udah tanggung sini. Biar masuk TV. Ya. Sini dulu. Sini bergaya. Ah, nyengir dulu. Wah, main. Ekonomi kita ekonomi kapitalis, ekonomi liberalis. Saya punya handphone isinya kartu seluler. Oke. Oleh ekonomi kapitalis kita dianggap objek. Kita dianggap objek. Karena kita dianggap objek, nggak pernah kita diajak ngobrol. Pindah tangan tuh telco kita nggak dikasih tahu karena memang tidak ada kewajiban buat dia ngasih tahu kita. Itulah ekonomi kapitalis. Padahal sebagai pengguna jasa, pemakai jasa, kita ini harusnya subjek. Tapi hanya Islam, ekonomi Islam yang menempatkan kita sebagai subjek. Nggak percaya? Ente Zali punya tanah, dibangun rumah, dikontrakin, ada sertifikatnya atas nama ente. Tapi ente nggak bisa jual karena masih dikontrak. Allah dan Rasulnya memberlakukan yang ngontrak adalah subjek, bukan objek. Nggak bisa kemudian tiba-tiba muncul di depan pintu. Maaf, semalam sudah saya bayar, saudara harus keluar karena saya punya anak akan ngegantiin di sini. Nggak bisa, nggak bisa. Ada kemudian ya kesetaraan antara subjek dan objek di dalam Islam sehingga semuanya equal, semuanya jadi subjek. Jali bilang boleh sebagai pengontrak, ya. Dari kiri sekarang. Orangnya satu lihat keutamaan Ustadz. Subhan, pisangnya sekalian. Bener ibu kita dah. Mau jadi apa coba dibilang? Jadi ustadz paling enak. Bener tuh. Orangnya satu loh. Jeruknya 3. Subhanallah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah,
Boleh Zali jual, tapi asal setuju. Pak, saya punya kesulitan, harus saya jual rumah saya ini. Bagaimana menurut pendapat saudara? Saya tawarin dulu nih kepada saudara. Karena Islam, agama saya mengajarkan, saya tawarkan dulu kepada saudara. Saya nggak punya duit, nggak apa-apa Pak, jual, yang penting saya dipindahin kemana. Oke dah, kan masih ada 8 bulan lagi. Kalau gitu mah ada solusinya, kamu pindah ke tempat yang lain, bla bla bla. Selesai. Tapi lihat ekonomi kapitalis. Kita sebagai pengguna jasa kartu Telco nggak diajak ngomong. Karena kita objek. Padahal apa? Pada saat satu kartu yang saya pakai dijual 40 juta pelanggannya. 40 juta pelanggannya. Dijual ke satu negara yang penduduknya 6 juta. Penduduk aslinya 2 juta. Kok bisa penduduk yang negara penduduk yang 2 juta bisa membeli perusahaan dengan pelanggan 40 juta? Kalau bukan karena kebodohan, ini kejahatan. Kalau bukan karena kejahatan, ini keserakahan. Padahal apa susahnya nawarin our valuable customer, bla bla bla. Kita mau jual. Mau nggak Anda sebagai customer kami, tagihannya sekarang 400, mau nggak jadi 500? Kalau nambahin 100, kamu gratis nanti 2 bulan tahun apa yang akan datang. Selesai. Pesawat terbang, gak usah di kemana-manain, jual aja sama penumpangnya. Nah Islam itu ngajarin begitu. Tapi kita bersatunya cuma di masjid. Islam mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam ekonomi. Segitunya tetap tidak ada yang memberikan return sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kan enak banget tuh, itu ikut patungan aset juga enak betul. Kemarin kita ngerilis juga patungan aset, Ustadz. Jadi di bandara 4,7 hektar kita bebasin. Kita patungan deh 1,8. Kita jalan nih, lu pada nyicil 6 bulan, karena saya juga nyicil 6 bulan. Baru 2 bulan, harga tanah udah pada naik. Kalau kita mau offin di situ udah naik. Tapi duit saya cuma ente kalau 1,8 juta beli sendiri semeter, siapa yang mau jual? Tapi gara-gara kita rame-rame jadi kebeli. Banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi yang saya garis bawahi pada hari ini adalah return kita tidak ada apa-apanya dibanding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ya berupa return pengembalian memang duitnya, apalagi value-nya, apalagi nilainya. Masya Allah. Allah ngundang nih, patungan bikin masjid, kan gitu. Itu kan Allah yang ngundang sebenarnya. Kita patungan bikin masjid, patungan bikin pesantren, seperti yang dilakukan oleh Hidayatullah, yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang dilakukan oleh NU, yang dilakukan oleh teman-teman pengawal pendidikan Islam, termasuk Darul Quran. Sini, aku yang bayar. Satu saja alumni seperti saya, kayak apa tuh yang punya madrasah zaman dulu? Ini satu nih, baru satu nih alumninya nih kayak saya begini. Padahal saya nggak ada apa-apanya dibanding ribuan alumni madrasah Al-Mansuriyah, ribuan madrasah Aliyah, ribuan alumni UIN, nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Saya pada saat tadi Jeddah, iya saya bilang ya, hanya karena saya harus ngajar bisnis, hanya karena saya harus ngajar orang kerja, sehingga tetap saya gulirkan patungan usaha, patungan aset. Kalau tidak, nggak usah usaha, sedekah aja udah. Nggak ada yang untung lebih daripada sedekah. Mau coba nyaros 10 juta, kalaupun ditetepin fix 800.000 cuman setahun. Nggak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum didebet udah jadi 7 miliar. Belum didebet udah jadi 7 miliar. Belum dipotong baru niat saya mau sedekah 10 juta 7 miliar.
Cuman kalau dikasih langsung dirampok bu, mati. Allah ngasihnya nggak langsung. Kapan nanti perlu cair, kapan nanti perlu cair, kapan nanti perlu cair. Allah mah subhanallah. Nikahin ada duitnya, dari mana itu? Itu kan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu atas izin Allah, ya Allah terima, insya Allah. Allah mudahin situ dapat mantu. Kalau dirupiahin mantu berapa? Hitung. Timbang, deng, tuker sama emas. Enggak, 7 miliar nggak ada apa-apanya. Belum air susu ibu. Air susu ibu tuh kalau 2 tahun 3 gentong gede tuh. 2 tahun nyusunya teratur gitu. Pagi, siang, sore, malam 4 kali. Itu 3 gentong bos. Lah kalau beli berapa? Belum investasi pabriknya yang nggak bakalan kita bisa. Gimana ceritanya? Nutrisi segala macam murah. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita kemudian penglihatan, pendengaran, semua. Tapi tetap aja Allah bayar kalau kita keluarin sedekah. Return di urusan sedekah mah nggak ada lawan, nggak ada lawan. Baru niat Allah udah bayar. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ada seorang Yahudi ngelihat gunung. Terus dia bilang nih, nggak ada yang tahu. Hatta Musa nggak tahu dia. Tapi Yahudi ini ngomong begini, kalau itu bisa jadi gandum, kalau aku punya gandum sebanyak gunung itu, sebesar gunung itu, aku sudah akan bagikan kepada Bani Israel yang kelaparan. Allah berfirman kepada Musa, aku sudah berikan pahala seakan-akan gunung pasir itu berubah menjadi gandum. Allahu Akbar. Baru nawai itu. Baru nawai itu. Apalagi sudah terlaksana. Masya Allah. Plus lagi, plus apanya? Ketika kemudian saudara ikutan patungan membangun masjid. Ada orang sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyat, rokaatin, Allah, ente dapat, enak banget, enak benar sudah. Dari mulai dehemnya muazzin, dehemnya imam, dapat pahalanya, dapat langsung. Pahala muazzin, coba lihat, pahala muazzin. Sejauh suaranya itu nyampe, itu dia pahalanya. Orang semua akan diampuni Allah yang mendengar dan menjawab salamnya, yang menjawab nidaknya, yang menjawab panggilan yang muadzin. Ya terus ente gimana? Lah emang nginjek apa itu muadzin? Kan nginjek lantainya masjid, marmer masjid, terus ada mic-nya masjid, speakernya masjid. Ente dapat di situ pahalanya Allah. Subhanallah. Bisa azan enggak? Azan tuh yang enggak selesai. Ya lal falah, dilupa. Ya lal salam, balik lagi. Wah, susah azan emang gampang apa? Tapi semua yang ikut, hatta 100 perak, hatta cuman Assalamualaikum, sumbangan masjid, dia nggak sedekah tuh, dia nggak sedekah kan? Panitia pembangunan masjid, rata-rata panitia pembangunan masjid jarang sedekah. Ya maaf nih, pemungut. Enggak lah, di Indonesia insya Allah ya. Assalamualaikum, kas dah tuh, kas, salamis di mana-mana gitu. Semarang gitu juga kali. Assalamualaikum, wah dia nih masjid, muka masjid nih. Kita keluar ngasih 50, dia dapat 50. Dia dapat juga pahalanya, Allah karim. Hebat Allah. Gak pernah berkurang kemuliaannya, kekayaannya. Gak pernah berkurang. Gak pernah berkurang. Apalagi kalau sholat Jumat. Sekali imam Allahu Akbar. 5.000 orang, 1.000 orang, 2.000 orang. Kayak apa? Secara teori harusnya emang gak ada yang masuk neraka ini. Harusnya
Harusnya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Ada yang mau duluan? Surga. Di pojokan ada orang baca. Di pojokan ada orang baca. Nyender tembok dia baca. Dapat pahalanya. Masjid. Apalagi pesantren. Pesantren udah otomatis ada masjid. Indah banget.